Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Teman-teman, episode Video Legend kali ini akan membahas soal bagaimana cara PKI membuat sebuah fitnah. Ingat tweet yang katanya dari Ahmad Dhani. Tweet itu begitu terkenal, tweet itu begitu viral. Padahal itu tweet adalah tweet palsu. Tweet yang sengaja dibuat oleh PKI untuk memfitnah Ahmad Dhani. Tweet itu memang ditulis, tercantum nama Dhani Ahmad Prasetyo dengan huruf besar semua. Tapi huruf I-nya itu bukan I, tapi adalah L, huruf kecil. Jadi sehingga terlihat seperti tweet dari empunya akun Dhani Ahmad Prasetyo. Alhasil, tidak tahu kenapa, entah bagaimana, tweet itu dijadikan sebuah sumber daripada online-online terkenal. Bukan hanya online-online yang tidak terkenal, bahkan online terkenal pun mengutip tweet palsu itu, sehingga beritanya menjadi viral. Jika Ahmad Dhani bernazar dalam tweetnya, dalam akun Dhani Ahmad Prasetyo, jika Jokowi jadi presiden, saya akan potong kelamin saya, potong kemaluan saya. Yang sangat-sangat disayangkan, kenapa media-media online terkenal, media-media online yang dipercaya oleh masyarakat bisa sampai menampilkan berita itu sehingga berita itu menjadi viral. Sehingga akhirnya saya, Ahmad Dhani, terpaksa mendatangi Dewan Pers. Mendatangi Dewan Pers dan mengadukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab karena telah memberitakan sebuah tweet amoral, tweet fitnah yang ditujukan kepada saya, Ahmad Dhani. Saya yakin sekali tindakan pemalsuan tweet adalah perbuatan dari Neo PKI. Lantas saya menagih janji Dhani Ahmad. Terus saya ketemu sama dia, saya bilang, gak usah, lo gak usah dipotong, gue udah wakilin. Jadi dia itu saya selamatkan, Pak. Saya khawatir kalau dia potong, waduh, saingan saya nanti. Cukuplah saya saja jadi korban. Pak Prabowo itu turunan mana itu, Jawa sama Manado, ngerukon gitu. Yang lain supporternya, hah? Aku udah terlanjur cerai, gimana? Aku udah terlanjur mengatakan haram, aku udah terlanjur bersumpah akan potong kemaluan. Ini gimana? Jadi teman-teman, karena waktunya amat mepet, kepada teman-teman yang wartawan, silakan untuk tunggu di luar. Tadi bukan ini dari tadi. Oh, lain. Tim ses. Oh iya, tim sesnya sama ya. Kalau tim ses boleh di dalam. Oh, tim ses. Terima kasih, Pak. Oke, baik, kita mulai aja ya.
Selamat siang, terima kasih Mas Ahmad Dhani dan rombongan datang ke Dewan Pers karena memang kalau ada orang yang dirugikan oleh pemberitaan media itu ya kamilah yang kita menjawab untuk jewer media. Saya dari Wakil Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat, tapi juga merangkap menjadi Ketua Komisi Hukum di Dewan Pers. Nah, kami sudah memanggil 17 media yang diadukan. Nah, mereka yang datang baru 11. Saya tidak tahu apakah ada alamatnya, Pak. Oke. Tapi kita akan coba supaya damage yang dialami oleh Mas Dhani juga bisa diselesaikan. Meskipun ini damage has been done, kayaknya ditagih terus ya, sesuai dengan Twitter palsu. Terkait dengan ini kami jelaskan dalam proses pengaduan itu ada dua model yang dilakukan kita melalui proses mediasi. Kalau tidak ditemukan ada pelanggaran kode etik atau pelanggaran undang-undang 40 tahun 99, tapi kalau ada tidak bisa dengan model mediasi, tapi melalui model adjudikasi. Dewan Pers akan mengatakan media A Anda melanggar ini, B melanggar ini, karena itu wajib bagi media ini untuk memulihkan nama baik pengadu. Nanti kami akan menyusun yang namanya risalah kesepakatan. Kalau setuju antara pengadu dan teradu, semua tertangan di sana, selesai di Dewan Pers, tidak perlu diperpanjang. Tapi kalau ada salah satu pihak, apakah teradu atau pengadu mengatakan saya nggak puas nih dengan risalahnya, oke, kita akan bawa ke sidang paripurna 9 anggota Dewan Pers, rapat dipimpin oleh Prof. Bagaimana dan menentukan ini yang harus dilakukan oleh media dan ini yang hak-hak pengadu yang boleh yang harus dipenuhi. Nah, kalau itu tidak dilakukan, Mas Dhani selaku pengadu bisa membawanya ke jalur polisi. Dan kami punya komunikasi yang baik dengan Mabes, kita akan follow up dan mereka pasti akan koordinasi juga untuk menerima pengaduan Mas Dhani. Tapi kalau itu tidak diselesaikan oleh salah satu pihak, misalnya cedera ya, mereka tidak mau jawab, tidak meminta maaf secara terbuka kepada Mas Dhani, media-media ini, tentunya polisi yang Nah, di luar itu meskipun sudah disampaikan kepada Pak Imam, mungkin Mas Dhani bisa meng-highlight secara singkat itu apa yang diinginkan oleh Mas Dhani dan menyangkut Twitter ini ya. Seperti apa? Silakan. Saya sih sebenarnya saya itu intinya secara umum saya itu pengen menjadi bagian dari masyarakat yang terus mengawal persnya dari supaya jadi saya nggak ingin, artinya saya pernah datang ke sini waktu masalah infotainment dan saya dulu tahun 2011 awal itu terus terang dampaknya bagus sekali buat orang-orang kru infotainment, kameramen dan lain-lain. Terus terang itu dampaknya bagus sekali. Saya merasakan dampaknya itu. Artinya saya datang ke sini itu bukan tanpa hasil. Memang cukup memberikan pencerahan kepada media infotainment bahwa yang sebenarnya itu ya seperti ini. Nah, saya sih pengennya itu aja. Saya nggak kepingin yang lebih dari itu. Saya pengen pers itu ke depan itu lebih baik. Jadi kami punya fungsi juga pembinaan kepada media. Kalau media tidak benar, ya tentunya kita akan proses. Kita dorong ya dalam rangka peningkatan profesionalisme media, wartawan dan seterusnya. Kita nanti juga akan pertanyakan ini badan hukum dari media-media seperti ini kayak apa. Nah, kalau memang mereka belum berbadan hukum, kita akan dorong supaya patuh juga pada ketentuan Dewan Pers. Tapi di balik berita ini kita juga mencatat memang ada beberapa hal yang misalnya cuma karena berita ini potongan ya. Mereka seolah-olah mengangkat Twitter atas nama Ahmad Dhani ini, ya, Dhani Ahmad Prastyo, dan digoreng menjadi satu berita. Sebagian dari media ini, terutama media sosial, itu tidak pernah mewawancara, menanyakan apakah tweet itu benar atau tidak. Ya. Dan larinya tiba-tiba tagih janji aja seolah-olah. Ini yang lompat, misalnya, dan media yang benar tidak seperti ini. Seperti dikatakan, belum diketahui secara pasti kebenarannya.
dari 17 atau 19 yang diberikan kepada saya di sini, ada bahan 19, hampir semuanya melanggar kode etik. Mestinya berita dari media sosial ini kan ada dua macam ini. Ada yang sumbernya jelas, identitas pemiliknya jelas, tapi ada yang tidak jelas. Tapi itu juga bisa digunakan menjadi sumber, tapi itu hanya sebagai bahan raw material, ya, bahan untuk dikejar, diverifikasi kebenarannya. Itu artinya harus ada panggung bagi yang dirugikan. Di sini saudara Ahmad Dhani merasa dirugikan, maka kalau ada berita yang merugikan dia, perlu ada panggung. Pasal 1 perlu keberimbangan. Bahasa Inggrisnya perlu ada cover both sides, atau dipertegas lagi pasal 3 bahwa harus ada uji kebenaran informasi. Harus diverifikasi kepada saudara Ahmad Dhani. Itu tidak ada yang melakukan. Jadi pelanggaran rame-rame itu pelanggaran apa? Tidak mengejar kebenaran sumber. Itulah kira-kira temuan yang pertama dulu. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Profesional itu dalam huruf D dikatakan menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Jadi pedoman kita ini. Jadi kalau tidak jelas sumbernya, maka wajib Wajib mencari tahu kepada yang dirugikan. Sebelum dia memberitakan, dia harus mengecek ini benar atau tidak ini. Karena print screen susah untuk membuktikan. Mengecek berdasarkan waktunya tidak ada, kecuali ya semuanya bisa direkayasa, ya. Dia harus melakukan pertama pemeriksaan atau pengecekan. Bagaimana mengecek itu? Mungkin masuk ke Twitter, dicek di tempatnya mana tweetnya Pak Dhani. Yang kedua, dia harus menguji ini benar atau tidak. Kalau diuji, iya kayaknya benar, dia harus bisa dibuktikan. Mungkin cara membuktikan masuk ke Twitternya Mas Dhani, kemudian di sana di capture, dan baru kemudian dicocokkan apakah jamnya sama, detiknya sama, dan terusnya. Kemudian kalaupun itu ada, tetap harus konfirmasi dan klarifikasi kepada siapa? Ya kepada tweet, sumber tweet ini. Mas Dhani harus diwawancara, benar enggak? Begitu dikatakan ini enggak benar, ini palsu, ya sudah gugur semuanya, dia tidak perlu ditulis. Nah ini yang muncul kan, Mas Dhani dikerjain dengan foto, dengan macam-macam diedarkan. Nah saya kira ada kerugian yang dialami maupun juga keluarga, istri, anak-anak, ada potensi nama baik yang juga. Namun saya harus dipulihkan ini, dan saya mengusulkan selain nanti kita akan coba memanggil media-media mewakili, saya kira harus ada konferensi pers. Ya, saya tidak tahu di sini ada televisi atau tidak. Kalau ada, kasih kesempatan kepada Mas Dhani dan Pak Ramdhani untuk ngomong di sini. Yang ini nanti saya akan coba dampingi. Saya sih saya nggak kepingin ada hak jawab, tapi mereka minta maaf aja. Maaf pada saudara Ahmad Dhani atas pemberitaan kayak gini, udah cukup buat saya itu udah cukup. Ya, hak jawabnya misalnya dalam konferensi pers. Gitu. Oh iya, nanti di sini ya. Tapi mereka akan liput. Ya, tapi yang penting, yang kalau saya sih mereka sih harus minta maaf dalam headline, dalam headline mereka gitu. Misalnya TV liputan6.com meminta maaf kepada Ahmad Dhani atas pemberitaan itu aja cukup. Harus. Dan itu akan kami pantau terus, kalau mereka tidak melakukan kita akan tetap laporkan lagi ke sini. Gitu. Ya. Dan permintaan maaf itu bukan hanya kepada Mas Dhani saja, tapi juga kepada masyarakat. Ya. Karena kan masyarakat benar. Berita bohong. Dan kalau mereka tidak muat itu diancam pidana atau denda 500 juta. Iya.
Sukses terus, Caller Edi. Ya, nanti tolong. Dan akhirnya media-media online tersebut dipanggil oleh Dewan Pers, dipanggil untuk dimintai pertanggungan jawab kenapa hal ini bisa terjadi. Adalah redpel solopost.com, Indria Sulfikar, ya sorry. Nah, kemudian koordinator liputan kapanlagi.com, Rodrigo Pasaribu. Ya. Kemudian ada Detik Forum, ya, community manajernya Ibu Milianti Setiorini. Ya. Kemudian ada Wapemret, www.seru.com, Cesar HD. Kemudian ada redpel wartaharian.co, Yudi Setiawan. Kemudian ada Pak Nasim Masa, mewakili Pemret Republika. Ini jadi pimpinan yang tertinggi yang turun gunung ini. Kemudian redpel Okizon, Tetra Harianja. Kemudian ada manajer Kompasiana.com, Pepi Nugraha. Nah, ini juga wartawan senior yang turun gunung juga ini. Jadi kita coba lihat sama-sama apa rumusannya Dewan Pers ini, dan mohon nanti komentar ya, terutama kita kasih kesempatan kepada pihak pengadu dulu apakah ini bisa diterima, dan kalau mau dikurangi bagian mana, mau ditambah bagian mana, juga demikian juga saya akan kasih kesempatan kepada pihak pengadu. Mungkin ada wakil Dewan Pers yang bisa membacakan. Sebentar Pak, masih kurang. Ya. Terima kasih Pak Ismanto. Jadi begini, tadi ada pertanyaan dari teman-teman media. Hak jawabnya seperti apa? Nah, hak jawabnya bisa aja nanti dalam bentuk semacam wawancara. Nanti kita akan fasilitasi setelah acara ini selesai. Di sini Mas Ahmad Dhani didampingi sama pengacara ya, Bung Ramdan, untuk menjawab pertanyaan teman-teman, dan itu bisa menjadi bahan liputan juga. Dan yang lebih penting adalah permintaan maaf itu. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan bagaimana teknis ya. Di sini medianya macam-macam, karena ada forum, tapi kemudian juga ada yang masuk di dalam media. Nah, yang forum umumnya adalah admin, karena itu usulannya adalah nanti adalah semacam berita admin dimasukkan di sana. Tapi pada intinya oke, tidak ada masalah. Cuma caranya seperti apa, nah, nanti kita bisa bicara lebih detail soal itu. Tapi begini, ini ada 17 media yang diadukan oleh Ahmad Dhani, tapi hanya 8 yang datang. Yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan 9 media yang lain? Dan Pers akan melayangkan panggilan yang kedua. Nah, kalau mereka datang dan kita memang menemukan ya kira-kira sama, ya solusinya akan sama. Tapi ini mengikat untuk 9 media yang tidak datang. Yang jadi pertanyaan, kalau mereka tidak datang memenuhi panggilan Dewan Pers, artinya kalau pada panggilan kedua mereka tidak datang, kita bisa menyebutkan mereka tidak bersedia diselesaikan dengan mekanisme di Dewan Pers. Artinya Pak Ahmad Dhani dan Pak Ramdan punya peluang untuk membawa ini ke proses hukum selanjutnya. Saya kasih kesempatan kepada Bung Ahmad Dhani atau Bung Ramdan untuk menyampaikan komentar, pendapat, masukan, khususnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Pers atas hadirnya acara di sini. Yang kedua juga terima kasih kepada rekan-rekan media semua. Yang pertama yang perlu kita garis bawahi adalah di sini bukan berarti sebuah permusuhan. Tentunya di sini mencari sebuah solusi. Kehilafan atau kesalahan baik itu yang dilakukan oleh pribadi maupun sekali lagi institusi, tentunya ini harus menjadi sebuah pertanggungjawaban yang melekat. Karena bagaimanapun media adalah sebagai corong, sebagai pemberi informasi yang tentunya isi konten itu memang benar-benar berupa fakta, bukan berupa rekayasa ataupun hanya cerita-cerita belaka. Ada yang mau ditambahkan oleh Mas Dhani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sekali kata-kata minta maaf itu di situ
Saya minta untuk dijadikan headline, jadi bukan di bawah tulisannya tapi di headline gitu ya. Saya nggak ngerti nanti bentuk permintaan maafnya seperti apa, tapi saya maunya itu di headline. Minta maaf kepada Ahmad Dhani atas pemberitaan protokol kemaluan dan lain-lain seperti itu. Jadi bukan di dalam berita. Saya mau itu judul. Nah, judul. Ya, jadi begini, di dalam aturan Dewan Pers ada pedoman penggunaan hak jawab. Nah, tolong nanti memperhatikan pedoman itu ya, karena dikatakan bahwa di dalam menggunakan hak jawab juga dikenal asas proporsionalitas. Jadi misalnya kalau memang judul seperti itu ya sebaiknya juga dengan judul. Tapi kalau ada yang hanya tulisan, terutama yang media sosial, barangkali cukup dengan misalnya masuk di dalam tadi yang diusulkan misalnya berita admin. Nah, yang begitu-begitu. Nah, nanti akan dibagikan itu pedomannya dan itu barangkali bisa menjadi referensi. Tapi saya ingin tanya, apakah ada koreksi mengenai kata, redaksi, penambahan, pengurangan? Kalau ada, diperbolehkan. Yang dimaksudkan oleh klien saya tentunya kayak forum detik ya, terus kemudian Kaskus juga ada. Artinya memang itu bukan merupakan pemberitaan, tapi kita paham bahwa itu adalah forum yang disediakan oleh layanan. Nah tentunya kita minta sekali lagi tolong, ini kan punya hak ketika memang ini sudah masuk ke ranah hukum ya. Tentunya posting-posting yang berkaitan dengan hal itu kita juga minta dihapuskan. Kita minta dihapuskan karena itu tidak, kalau ini berita valid oke, gitu. Tapi kalau ini forum itu kan ada orang yang membuat. Tentunya ketika sudah ada laporan secara resmi dan sudah dibahas di dalam Dewan Pers, kita minta untuk yang berbentuk forum, kita minta pembicaraan tentang Ahmad Dhani dan Kelamin dan Jokowi itu tolong dihapuskan. Karena itu bukan, kalau dibilang harus minta maaf, ya tentunya yang berbicara di sana, kalau kita bicara logika ya, harus yang berminta maaf adalah orang-orang yang ada di dalam forum tersebut. Tapi penyedia fasilitas, dalam hal ini kan yang dipanggil adalah penyedia fasilitas, kita minta untuk dihapuskan. Ada dua pedoman. Pertama adalah pedoman penggunaan hak jawab, yang kedua adalah pedoman penulisan media cyber. Nah, di pedoman media cyber itu dikatakan bahwa berita tidak boleh dihapus. Kalau dihapus malah menghilangkan jejak. Yang bisa dilakukan adalah kalau ada permintaan maaf, kemudian ada berita yang memperbarui itu, dibuat link up-nya. Jadi kalau orang membaca itu, apa sih yang dimintain maaf? Nah, dia bisa membaca. Tapi khusus forum, itu bisa di-delete. Karena itu memang kewenangan dari admin. Tapi selain itu, kami di Dewan Pers meminta admin juga meminta maaf. Nah, itu. Cuman sebenarnya pertemuan ini tidak perlu terjadi sebenarnya. Andai jika pada saat tanggal 23 Juli itu Mas Dhani segera mengklarifikasi tweet yang ternyata palsu misalnya. Apakah itu lewat tweetannya sendiri atau mungkin bikin press conference. Saya kira Mas Dhani bisa melakukannya karena Mas Dhani punya masukannya, punya para pengacara, punya teman-teman gitu. Karena ada pembiaran, Mas Dhani ada pembiaran sampai kemudian saat menjelang pemilihan, saat menjelang rekapitulasi, lalu kemudian orang mengait-ngaitannya, wah ini Jokowi ini mau menang nih, kelihatannya mau menang, sehingga wah kita akan menagih janji Pak Ahmad Dhani, seperti itu. Itu yang kami tangkap, sehingga berita ini secara liar bergulir. Kompasiana ini sebagai media warga Pak, jadi warga yang menulis begitu, itu sebenarnya nggak seberapa gitu, maksudnya masih dalam bentuk sopan-sopan gitu. Tapi kalau kita lihat Facebook misalnya atau Twitter, itu kan sangat-sangat Pak. Misalnya bagaimana dibikin gambar meme gitu yang menurut saya juga nggak etis gitu. Padahal itu sangat setiap hari ya di Facebook lah paling nggak itu selalu ada gitu. Dan saya juga karena punya sosial media, kalau saya kumpulin mungkin udah beratus-ratus ya gambar Mas Dhani yang muncul setiap hari terkait dengan ini saja. Dan ya beruntunglah Mark Zuckerberg juga nggak kemudian dilibatkan atau tidak diadukan gitu ya dalam hal ini. Lalu kemudian juga Twitter juga tidak diadukan. Jadi saya kadang-kadang agak sedikit cemburu juga ya kepada mereka sudah kaya, lalu kemudian juga tidak tersentuh oleh ranah hukum gitu ya. Padahal kalau kita telusuri juga apa yang semua teman-teman dapatkan itu pengeluarannya kan dari Google juga. Nah, Google ada di Indonesia
juga tidak kena ranah hukumnya Mas Dhani dan kawan-kawan. Yang kena adalah teman-teman yang nasional ini gitu ya, teman di nasional. Enggak mengapa sih bagi saya, bagi kami, mungkin bagi kami juga di sini, paling tidak kami bisa menjelaskan juga. Kami di sini datang, kemudian kalau memang dimintakan permintaan maaf juga kami akan laksanakan, gitu ya. Tetapi itu juga ada pesan-pesan dari saya mungkin secara pribadi, dari Kopasyanah, pengasuh Kopasyanah kepada Mas Ahmad Dhani dengan tim pengacaranya. Kayak hal ini tidak akan terjadi kalau Mas Dhani dan kawan-kawan tanggap terhadap isu tweet yang merasa itu bukan tweetan aslinya. Jadi ke depan jangan sampai ada terjadi seperti ini lagi. Ketika ada hal-hal rumor-rumor seperti itu, baiknya segera di-tweet yang asli bahwa itu adalah tidak benar. Dan mudah-mudahan teman-teman juga tidak terjebak untuk berita hoax semacam ini. Ya, terima kasih. Ini cerita dari versi Pak Menteri Agama. Beliau itu ketika menuju ke kantor dari Jakarta Selatan menuju ke Tamrin, di perempatan di dekat Ratu Plaza itu mobilnya berhenti karena lampu merah. Pedagang ini, Menteri Agama berselingkuh dengan Oki Asokawati. Nah, ini dibolak-balik begini, bukan banyak. Ini baru terbit dan ditaruh di mobilnya menteri yang gambar ini, taruh di depan. Menteri yang astagfirullah, saya difitnah apalagi. Dia ngomong sama supirnya, buka kacanya, beli. Dia beli, dia baca ini. Diberitakan judulnya begitu, menikah siri. Tapi kalau kita baca, itu nggak benar tuh beritanya. Bahkan media ini sanksi. Dan ini ada wawancara dengan Oki. Oki mengatakan, itu gosip, ditulis, gosip. Dan berita ini turun di bagian belakang, diceritakan bagaimana perjuangan VME mendapatkan klarifikasi dari Menteri Agama. 3 kali datang ke kantor Kementerian Agama, diusir oleh Sekretaris Menteri. 2 kali datang ke rumah Menteri, ditolak dengan mengatakan bahwa Menteri tidak bersedia diwawancara. Benar, secara jurnalistik ada yang salah. Kami katakan ini sebaiknya diselesaikan oleh Dewan Pers. Tapi Menteri Agama menggunakan lawyer yang mengatakan saya tidak mau di Dewan Pers. Di Dewan Pers paling ya hak koreksi, hak jawab, minta maaf. Saya nggak difitnah. Fitnah kepada saya gimana pemulihannya? Ketika kita bertanya tentang asas kepatutan, patut nggak sih seperti ini? Itu kan nurani yang berbicara. Dan saya sangat yakin sekali bahwa berita fake itu bohong. Nomor 1, karena Pak Menteri tidak akan nyewa villa. Dia pasti punya villa sendiri, nomor 1. Dan kalau dia berselingkuh, pasti nggak mungkin di villa orang lain. Pasti dia punya villa sendiri dan penjaganya adalah orang yang dia sendiri yang dia percaya. Jadi saya sangat ragu sekali dengan pemberitaan yang di film itu pasti ngarang-ngarang. Saya yakin sekali pasti ngarang-ngarang. Ya, tapi Pak Ahmad Dhani jangan membahas film, membahas balik ke kasus ini. Enggak, saya tertarik soal masalah selingkuh itu. Nah, masalah saya itu adalah saya kepingin bahwa sebenarnya ada hubungannya Pak, ada hubungannya karena itu adalah narasumber yang dibuat-buat. Kalaupun benar itu narasumber yang tidak kredibel, seperti halnya, capturean Twitter itu sebenarnya sumber yang tidak kredibel. Kalau kita menggunakan akal kita, kalau saya memang pernah nge-tweet ini, pasti ada yang pernah retweet. Karena setiap pengalaman saya nge-tweet, baru saya nge-tweet aja, langsung udah ada yang retweet, entah 12 orang, 13 orang, menit berikutnya udah ada yang retweet. Jadi makanya saya juga tidak perlu memberikan klarifikasi, karena itu memang bukan Twitter saya. Dan ini adalah memang modus baru untuk mencari berita gosip ya, atau memang modus baru untuk membunuh karakter orang yang akan diberitakan.
ya, karena ini bukan yang kedua, bukan yang ketiga. Yang pertama itu adalah bagaimana orang bisa mengcapture juga, membuat tulisan tweet palsu tentang Fadlizon yang berkata, Ahmad Dhani kan cuma bayaran. Saya waktu itu sempat marah juga, saya pikir memang Fadlizon nge-tweet itu, ternyata itu tweet palsu. Lalu tweet palsu lagi dari Pak Mahfud MD. Dhani kan bayarannya 10 miliar, dan itu juga menjadi sumber berita dari beberapa media online yang belum sempat kita capture. Tapi yang paling parah itu di sini, ketika ini menjadi keterlaluan ya. Ya orang 1-2 kali masih bisa sabar, tapi ini yang ketiga ini keterlaluan. Artinya saya tidak akan menuntut Google atau Facebook karena mereka itu tidak, orang-orang yang punya Facebook atau Twitter, mereka tidak terikat dengan hukum-hukum jurnalistik. Sedangkan media itu terikat dengan hukum-hukum jurnalistik. Dan saya nggak terlalu ngurus masyarakat yang memang nggak punya moral di Facebook atau di Twitter, saya nggak terlalu ngurus. Tapi ini adalah masalah negara kita yang harus memiliki media yang bermartabat. Dari awal tadi sebelum teman-teman media datang, saya bilang sama Bapak Dewan Pers, saya itu nggak pengen apa-apa. Saya pengen cuman jangan sampai modus ini terulang lagi kepada orang lain. Karena ini modus ini sangat jahat sekali, memalsukan Twitter lalu dijadikan bahan berita gitu. Kalau yang terjadi di media sosial Twitter dan itu udah resiko orang untuk ikut dalam media sosial ya. Resikonya ya mau diapain, dibully ya terserah. Ya. Ribuan orang mungkin yang bully di Twitter saya juga nggak bisa marah. Karena memang mereka tidak terdidik, karena memang mereka tidak punya intelektualitas berbeda dengan media yang memang harus berhadapan dengan kode etik jurnalistik. Begitu menurut pandangan saya. Terima kasih. Dan akhirnya Dewan Pers berhasil membuktikan bahwa tweet palsu itu tidak layak untuk dijadikan sumber berita. Akhirnya hanya 8 situs berita online yang mau meminta maaf, yang mau bertanggung jawab karena telah memberitakan berita yang amoral. Mohon izin Bapak dan Ibu, bagi yang menandatangani ini, mohon karena ini banyak tanda tangannya, ada 10 kali, jadi bergilir aja dari ujung Pak, dan mohon diparaf lebih dulu. Dari didahului oleh orang yang bergerak. Dulu Pak, biar kasih jawab. Yang bergerak kan orangnya nggak apa-apa. Ya, bergerak orangnya. Iya. Saya pikir media boleh masuk deh. Ya, oke. Kontak kita cepat. Ya, ini diberikan kepada pengadu, kepada Mas Ahmad Dhani. Semoga ini bisa memulihkan kerugian yang selama ini terjadi, terutama nama Mas Dhani. Yang penting pers terus bermartabat. Ya, oke. Dan mohon kalau terjadi sesuatu lagi ke depan dilaporkan kepada saya nggak akan dan jangan kapok. Nggak kapok dan akan giat terus untuk Kepada yang merasa Sayang, sangat disayangkan banyak orang-orang yang menganggap dirinya tokoh dan menganggap dirinya penting untuk menjadikan tweet palsu itu menjadi sebuah olok-olok. Kasihan sekali. Lantas saya menagih janji dari Ahmad. Terus saya ketemu sama dia, saya bilang, gak usah, lo gak usah dipotong, gue udah wakilin. Jadi dia itu saya selamatkan Pak. Saya khawatir kalau dia potong, waduh, sayangan saya nanti. Cukuplah saya saja jadi korban. Pak Prabowo itu turunan mana itu, Jawa sama Manado. Rukun gitu. Yang lain supporternya, hah? Aku udah terlanjur cerai, gimana? Aku udah terlanjur mengatakan haram. Aku udah terlanjur bersumpah akan potong kemaluan. Ini gimana? Jadi baik teman-teman wartawan semua, jadi ini sore hari
kita tadi cukup lama ya, karena mulai sekitar pukul 1 kita mencoba menyelesaikan kasus pengaduan Mas Ahmad Dhani terkait dengan pemberitaan yang berbasis kepada tweetan itu, Twitter. Yang teradunya adalah 17 media dan yang datang hari ini ada 8 media, artinya masih ada 9 media yang masih akan dipanggil dalam panggilan yang kedua oleh Dewan Pers. Nah, kami hari ini berhasil menyelesaikan, meskipun ya kondisinya berbeda-beda setiap media, sesuai dengan liputan, sesuai dengan sifat medianya, ada yang sifatnya forum, ada yang sifatnya online. Nah, kami berharap seluruh media ini bisa juga melakukan proses remedi, yaitu memulihkan nama baik Mas Ahmad Dhani yang dirugikan, karena kita tahu bahwa ada cuitan yang merugikan itu, kemudian akibat cuitan itu setelah pasangan Jokowi JK diumumkan sebagai pemenang, banyak pertanyaan dan menagih janji kepada Mas Ahmad Dhani, padahal kita tahu berita itu sumbernya tidak lain dari screen print yang diambil dari sebuah media dan kemudian disebarluaskan melalui media sosial, kemudian itu menjadi dasar bagi sejumlah media untuk menulis berita. Nah, tapi lebih spesifik, saya memberikan kesempatan kepada Mas Ahmad Dhani dan Pak Ramdan nanti untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait tentang pertemuan ini dan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman media yang menjadi komitmen akan ditindaklanjuti menjadi semacam hak jawab. Silakan Mas Ahmad Dhani. Saya sebenarnya hanya warga negara yang ingin bangsa Indonesia itu memiliki pers yang baik dan benar ya, karena saya mendengarai di sini ada sebuah modus baru dalam pemberitaan untuk menjatuhkan seseorang dalam pemberitaan, karena memang ini bukan kejadian pertama kali, sebelumnya sudah pernah terjadi ketika tweet Fadlizon dipalsukan juga, ketika twitternya Mahfud MD, Pak Mahfud MD juga dipalsu, dan semuanya mengarahkan kepada saya ya. Seperti contoh tweet palsunya Pak Mahfud MD, Dhani dibayar 10 miliar, dan itu sudah menjadi berita online beberapa minggu yang lalu, cukup santer juga ya. Lalu Fadlizon palsu juga seperti itu, Ahmad Dhani kan cuma bayaran ya, dan itu juga menjadi berita online. Yang terakhir ini, jadi jangan lagi lah bahwa tweet palsu dijadikan sumber berita. Saya sih cuma itu aja yang paling ingin, karena untuk yang lain-lain nama baik saya ya mudah-mudahan bisa pulih, nggak boleh ya nggak apa-apa, tapi yang paling penting adalah bagaimana pers ke depan itu bisa lebih arif dan bijaksana dalam pemberitaan. Itulah teman-teman salah satu contoh berita hoax dari Neo PKI yang sangat terkenal. Ada juga beberapa berita hoax dari Neo PKI tentang Ahmad Dhani yang akan kami lampirkan berikut. Ini dia beritanya. Genjer-genjer nong kedoan bating keleler, genjer-genjer nong kedoan bating keleler, mae dole teko-teko mu putih genjer, mae dole teko-teko genjer oleh sak tenong mungkur sedot sing tole-tole, genjer-genjer saiki wis digawa mulih.
didol ning pasar, genjer-genjer isok-isok didol ning pasar, dijejer-jejer diuntingi padha di dasar, dijejer-jejer diuntingi padha di dasar. Mae cepeng padha tuku gawa